warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati. Di sini saya adalah perwakilan dari rekan-rekan kelompok saya, yaitu kelompok 3 dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang akan memaparkan tentang isu kebangsaan, keberagaman yang toleran. Pemaparan yang akan tersampaikan nanti yaitu 4 poin. Yang pertama yaitu tentang ekstremisme, yang kedua tentang toleransi, dan yang ketiga tentang westernisasi, dan 4 adalah simpulan dari seluruh apa yang menjadi isi dari topik yang akan dibahas. Saya tidak hanya bisa, saya di sini akan menjelaskan tentang ekstremisme dan perbedaan agama. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang itu, kita harus tahu dulu apa itu ekstremisme. Jadi ekstremisme itu adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat dalam satu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan melanggar hukum yang berlaku. Jadi ekstremisme itu bisa dibilang fanatik atau berlebihan dalam suatu hal. Ataupun ekstremisme itu adalah kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrim atau ekstremisme. Dibandingkan dengan radikalis, ekstremisme itu cenderung lebih tertutup, anti demokrasi, sama tidak bertoleransi gitu. Terus mereka itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka gitu. Kan radikalis itu paham perubahan dan pembaharuan dengan jalan kekerasan, tapi secara terbuka gitu ya. Kalau ekstremisme itu secara tertutup. Nah, yang selanjutnya contoh ekstremisme dalam peribadatan agama itu seperti pembubaran pengajian dan penyerangan tempat ibadah. Sebelum membahas itu, seperti yang kita ketahui, hak memeluk serta beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing itu merupakan hak dasar setiap warga negara dan bagian dari hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak beragama atau keyakinan setiap warga negaranya gitu ya. Kewajiban ini termasuk memenuhi hak warga negara, yaitu dalam mendirikan tempat ibadah atau rumah ibadah. Sejak dulu sampai sekarang terjadi banyak konflik yang pada umumnya tuh kaum minoritas atau penganut yang sedikit terlanggar oleh kaum mayoritas atau penganut yang jumlahnya tuh banyak gitu. Sebagai contoh sepertinya tuh ada kaum minoritas yang ingin mendirikan tempat ibadah di daerah kaum mayoritas. Nah, kaum mayoritas itu memberontak gitu, tidak setuju gitu atas didirikannya tempat ibadah yang kaum minoritas. Kan itu sangat tidak toleransi gitu ya. Kita sebagai umat beragama kan harus menghormati setiap agama di tempat ibadah dan lain-lain. Nah, berbagai kasus intoleran atau ekstremisme itu yang masih berkembang di tengah masyarakat dapat dilihat dari beberapa kasus. Nah, beberapa kasus yang terjadi sering berakhir pada kekerasan fisik dan perusakan fasilitas. Nah, berbagai sikap dan tindakan radikal yang mengatasnamakan agama tersebut selanjutnya melahirkan pemahaman yang salah terhadap Islam, bahwa Islam itu dengan humanisme atau suatu proses yang menjadikan manusia itu tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia atau tidak memanusiakan manusia gitu. Terus membolehkan kekerasan, kejaman, dan tindakan barbar lainnya. Padahal hakikatnya Islam itu adalah agama universal, terus humanis, menganggap manusia sebagai objek terpenting gitu, jadi memanusiakan manusia gitu. Jadi kebalikan dari dehumanisme gitu. Terus inklusif, mengajak masuk atau mengikut sertakan gitu, santun, dan memberikan serta rahmat bagi semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Lutfia Hasna. Saya akan menjelaskan materi tentang ekstremisme yang muncul karena pudarnya budaya toleransi dan penegakan hukum yang lemah. Seperti yang kita ketahui, toleransi merupakan sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok minoritas atau kelompok yang berbeda pada suatu mayoritas masyarakat. Atau toleransi juga merupakan hidup rukun dan saling melindungi serta menghargai sesama umat beragama. Tetapi semakin berkembangnya zaman ke era yang semakin modern sekarang, perlahan sikap toleransi tersebut mulai pudar atau biasa disebut dengan intoleransi. Dan intoleransi ini muncul karena salah satunya karena adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan suatu agama dengan melakukan hal yang menyinggung atau menyakiti kelompok agama lain. Seperti rasis terhadap suatu kelompok agama lain dengan mengatasnamakan suatu kelompok agama.
seperti itu. Padahal seperti yang kita tahu, setiap agama mengajarkan umatnya untuk toleransi atau menghargai umat dengan agama lain. Dan ekstremisme ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang lebih luas terhadap tentang agama. Dan ada juga beberapa ekstremisme yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama Islam. Contohnya beberapa tahun lalu ada sebuah keluarga yang melakukan pemboman bunuh diri di suatu gereja, dan pelaku tersebut menggunakan pakaian yang mencerminkan seperti seorang muslim. Dan dari kejadian tersebut mulai timbul fitnah, dan mulai saling fitnah antara umat beragama, dan terutama terhadap umat Islam, karena pakaian yang dipakai pelaku itu banyak dipakai oleh muslim seperti bercadar. Dan hal itu membuat masyarakat menjadi hilang respect terhadap agama Islam. Dan hal seperti itu, hal ekstremisme yang seperti itu menyebabkan perpecahan antar umat beragama dan memojokkan suatu agama. Dan selain itu, hal itu juga sangat-sangat merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Pada saat lemahnya hukum pada saat itu membuat masyarakat itu merasa tidak aman, merasa seperti terancam dan tidak terlindungi. Dan untuk melindungi hak asasi manusia dari ekstremisme tersebut, seperti tadi, penegakan hukum harusnya lebih ditegakkan lagi. Dan pada tahun 2021 kemarin, tepatnya pada 6 Januari, Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau disingkat RAN-PE. Dan semoga saja dengan adanya Perpres ini, ekstremisme dapat dicegah dan hak asasi manusia dapat lebih terlindungi. Saya Widi Gustikami di sini akan menjelaskan materi tentang ekstremisme muncul karena maraknya westernisasi yang masuk secara besar di Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Apa sih westernisasi itu? West sendiri artinya barat. Westernisasi adalah proses pembaratan atau peniruan budaya barat. Semakin berkembangnya zaman, tentunya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif dari westernisasi yaitu tingkat kehidupan lebih baik karena ilmu teknologi yang selangkah lebih maju. Nah, beriringan dengan dampak positif pastinya ada dampak negatifnya juga. Dampak negatif dari westernisasi yaitu sebagian besar masyarakat lebih mementingkan gengsi dan kepraktisan. Mungkin dari kepraktisan tidak selamanya negatif, ada juga kepraktisan yang mengarahnya ke positif seperti sekarang dari kecanggihan teknologi yang apa-apa langsung klik mengirim pesan langsung terkirim ke tujuan dan yang lainnya. Biasanya unsur yang paling cepat ditiru oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah gaya rambut, cara berpakaian, budaya pesta, dan pergaulan bebas. Beberapa contoh dari westernisasi. Yang pertama, cara berpakaian. Kita sebagai wanita muslim seringkali keliru dalam cara berpakaian. Bahkan di zaman sekarang sering kita temui wanita yang cara berpakaiannya mengiblat atau mengikuti tren barat, bahkan bertentangan dengan syariat. Seperti jilbab yang katanya modern malah melenceng dari fungsinya untuk menutup aurat. Baju pun yang seharusnya menjadi penutup badan malah memperlihatkan bentuk badan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Adapun adab dalam berpakaian sebagai berikut.
berpakaian menutup sesuai dengan batas. Kalau perempuan mungkin yang terlihat hanya telapak tangan dan wajah, tidak tipis atau terawang, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Adapun contoh yang lainnya, pengaruh Barat dalam budaya pesta atau perayaan yang tidak sesuai ajaran Islam. Salah satunya ulang tahun, perayaan pesta kembang api, dan masih banyak lagi. Karena adanya unsur tasabuh atau menyerupai dengan musuh-musuh Allah, budaya ini bukan merupakan budaya kaum muslimin, namun budaya kaum Barat, juga warisan dari non-muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Mungkin masih banyak lagi contoh dari westernisasi penduduk Indonesia yang mengibat ke Barat. Kembali kepada saya, Rahwati. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari 3 materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu dari apa itu ekstremisme, kemudian apa itu toleransi, apa itu westernisasi. Dapat disimpulkan bahwa ekstremisme yaitu sebuah keyakinan yang amat mendalam terhadap sesuatu hal yang di luar batas kewajaran, sehingga melanggar hak-hak atau melanggar hukum-hukum tertentu. Berkaitan dengan toleransi, di mana arti toleransi itu sendiri merupakan sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berbeda. Kemudian, arti toleransi yang umum diketahui oleh banyak orang yaitu saling menghargai, saling memahami. Karena adanya toleransi, maka perbedaan-perbedaan yang ada di muka bumi atau negara Indonesia ini dapat saling menyatu atau saling dihargai satu sama lain. Terlebih dalam perkembangan zaman yang amat pesat dewasa ini, maka tidak heran dengan saling berkaitannya 2 topik tadi, yaitu toleransi dan ekstremisme. Westernisasi muncul dengan pesat di kalangan zaman-zaman sekarang, yaitu pada kalangan milenial. Maka dari kesimpulan yang telah disampaikan, yaitu ekstremisme, toleransi, dan westernisasi, dan pada perkembangan zaman yang amat pesat kali ini, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh orang di muka bumi ini, hampir 98%, telah memiliki gadget atau ponsel yang dimana mengundang radikalisme dan ekstremisme itu hadir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa peperangan tidak hanya ada dalam dunia nyata saja, tetapi sudah mulai ada pada dunia maya. Entah itu saling memfitnah, entah itu saling mengujar kebencian, atau apapun itu. Itulah hal-hal negatif yang terdampak dari salah satunya perkembangan zaman, kemudian westernisasi, dan kedua hal tadi. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan pada topik kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya dapat memperluas wawasan kita dan memberikan kita kesadaran akan bahayanya ketiga hal tersebut. Sekian dari saya dan mewakili dari rekan-rekan saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.